niatkan semoga kajian ilmu kita ini bermanfaat hendaknya dan menjadi amal jariah bagi kita, baik bagi saya yang menyampaikan maupun bagi para asatidz, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya yang mendengarkan. Adapun kajian ilmu kita pada subuh yang penuh bahagia ini, kita akan mengkaji salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu bagi bapak ibu yang membawa Al-Quran atau ada Quran Android, kita akan mengkaji Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ali Imran ini surat yang ke-3. Jadi surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Hadirin hadirat asatidz yang mulia, sebelum kita membuka ayatnya, ada kisah yang menarik tentang turunnya ayat ini. Kisah itu diceritakan oleh istri Nabi yang bernama Aisyah. Kata Aisyah, suatu hari datang sekelompok sahabat kepadaku. Sahabat-sahabat yang datang kepada Aisyah ini adalah sahabat-sahabat yang sangat amat mengagumi Rasul. Kita untuk masalah kagum mengagumi, jangankan sahabat yang hidup pada masa Rasul, kita saja yang tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah mendengar suaranya, kita kagum. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya teringat dengan sebuah perkataan dari ulama besar Al-Azhar, namanya Syekh Mahmud Shaltut. Kata Syekh Mahmud Shaltut kurang lebih artinya begini: setiap orang yang bercerita tentang kebaikan-kebaikan Rasul, setiap manusia yang bercerita tentang kemuliaan-kemuliaan Rasul, itu semua tidak akan mampu menambah kemuliaan Rasul itu sendiri. Karena, kata Syekh Mahmud Shaltut, karena Rasul itu kemuliaannya ibarat gelas yang sudah penuh. Kalau ada galih, harapannya bisa ditambah. Jadi ketika kita bercerita tentang kemuliaannya, tidak akan menambah kemuliaannya, karena kemuliaan Rasul itu sudah mencapai pada titik tertinggi dari kemuliaan seorang makhluk. Kata Syekh Mahmud Shaltut, setiap orang yang bercerita tentang kemuliaan dan kebaikan Rasul hanya akan menambah kebaikan dan kemuliaan orang yang bercerita. Jadi kita menumpang kemuliaan dari Rasul. Saya bercerita tentang kemuliaan Rasul, yang mulia itu diri saya. Bapak Ibu mendengar tentang kemuliaan Rasul, yang mulia itu, yang tambah mulia itu diri Bapak Ibu. Saya lanjutkan kata Syekh Mahmud Shaltut tadi. Kata Syekh Mahmud Shaltut, jangan coba memeluk gunung, karena pasti tangan tak sampai. Ya kan? Kemuliaan Rasul itu ibarat gunung. Setiap ustaz, setiap profesor, setiap doktor, setiap habaib, setiap manusia yang bercerita tentang kemuliaannya
walaupun dia bercerita 1001 malam, maka kemudian itu tidak akan selesai. Apa kata Syekh Muhammad Syakir? Kalau Anda melihat gunung, tunjuk saja, orang akan tahu. Tunjuk saja gunung, semua orang akan tahu. Tidak usah dipeluk, ceritakan panjang lebar, karena kita tidak mampu saking dia itu mulia. Kemarin 2 hari yang lalu kami mengajar di mana seharusnya di kita subuh mubarakah di Masjid Lailus Sa'adah Bubaya. Saya waktu itu yang berceramah Ustaz Joni. Saya terharu melihat cerita beliau tentang detik-detik wafatnya bapak kita yaitu Haji Herman. Dia pegang tangan istrinya, kemudian dia bersyahadat. Pada saat itu saya teringat dengan detik-detik wafatnya Rasulullah. Tahu apa cerita saya? Dikisahkan oleh Aisyah, menjelang Rasul itu wafat, datanglah 2 orang malaikat kepadanya. Pertama Jibril, karena Jibril itu sudah sering bertemu, maka Rasul mengenalnya. Yang kedua malaikat maut. Rasul bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, engkau datang ke sini untuk berkunjung atau untuk melaksanakan tugas? Dalam riwayat itu diriwayatkan oleh Aisyah, malaikat maut menjawab, terserah engkau wahai Nabi Allah. Kalau engkau berkehendak, maka aku datang melaksanakan tugas. Tetapi kalau engkau berkehendak, aku datang berkunjung. Malaikat maut berikan 2 pilihan. Kata Rasul, saya mau tanya Jibril. Jibril menjawab, terserah engkau wahai Nabi Allah. Kalau engkau berkehendak, engkau bisa tinggal di dunia ini selamanya. Tetapi kalau engkau berkehendak, engkau bisa ikut kami berdua menemui Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Mendengar itu, ini yang dikisahkan oleh Aisyah, Rasul memegang tangan Aisyah, menatap wajah Aisyah, lalu berkata, perkataan ini jawaban dari pilihan 2 malaikat tadi. Kata Rasul, ana ila rafiqil aqla, saya mau berkunjung ke tempat temanku yang maha tinggi. Kalau kita menyebut Allah itu teman, kurang ajar. Iya. Allah disebut teman, tapi Rasul saking dekatnya dengan Allah itu, dia berkata, saya mau berkunjung ke tempat temanku yang maha tinggi. Bapak Ibu pernah lihat kasih sayang, kedekatan seorang ibu dan anak? Kalau anak juga bisa menangis, kata ulama, kedekatan ibu dengan anak itu tidak berbanding apa-apa daripada kedekatan Allah dengan Rasul. Bapak Ibu, ibarat memeluk gunung, pasti tangan tak sampai, ya kan? Jadi tidak usah kita berlama-lama berbicara tentang Rasul ini, ya, karena pasti tangan tak sampai. Kita kembali saja, ya, kepada kajian kita tadi, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Tadi kan ada cerita. Jadi sekelompok sahabat datang kepada Aisyah, sahabat-sahabat itu yang mengagumi Rasul, bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kata sekelompok sahabat,
selama engkau bergaul dengan Rasul, kami ingin tahu kira-kira apa kejadian yang paling membuat engkau berkesan. Itu sama bertanya. Jawab Aisyah, semua pergaulan saya dengan Rasul semuanya berkesan, tidak ada yang tidak berkesan. Tetapi kata Aisyah, kalau kalian hendak menanyakan yang paling berkesan, aku akan ceritakan suatu kejadian. Kata Aisyah, suatu malam ketika tiba giliranku, Nabi ini kan punya banyak istri. Ketika tiba giliran Aisyah, aku kata Aisyah menunggu Rasul di kamarku. Tetapi beliau terlambat datang. Lama aku menunggu sehingga hatiku ini sangat rindu. Kemudian Rasul datang. Hatiku gembira. Dia tidur di sampingku. Kulitnya menyentuh kulitku. Kemudian kata Aisyah, ini kejadian yang sangat berkesan. Rasul ini duduk kembali. Dia duduk, dia menengok ke arahku yang sedang berbaring. Kalau bisa gambarkan, kan? Dia bertanya kepadaku. Kata Aisyah, pertanyaan yang lebih kepada meminta izin. Rasul bertanya, wahai Aisyah, bolehkah aku meninggalkanmu agak sebentar untuk sholat menghadap Tuhanku? Baru datang, baru tinggal balik. Kalau apa suaminya waktu itu baru datang, baru tinggal. Kenapa? Kata Aisyah, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku sudah lama menunggu kedatangan. Kedatanganmu ini membahagiakan hatiku, tetapi membahagiakan hatimu, kata Aisyah, jauh lebih utama bagiku daripada membahagiakan hatiku sendiri. Aku izinkan, tinggalkanlah aku, pergilah saya. Bijak sekali jawab Aisyah. Rasul sholat, dia ambil wudhu, Aisyah mengintip. Kata Aisyah, dia basuh wajahnya, air mengalir ke jenggotnya, membasahi dadanya, kemudian dia menangis. Rasulullah menangis. Ada suatu riwayat lain yang mengatakan bahkan Rasulullah itu menangis sampai selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh seperti ini, malah menangis sampai selesai sholat subuh, masih menangis. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, ada apa gerangan engkau menangis? Kata Rasul, bagaimana aku tidak menangis? Tadi malam turun sebuah ayat kepadaku. Ayatnya adalah surat Ali Imran ayat 190. Ini ayatnya, kita baca. Ayat yang membuat Rasul menangis dari malam sampai subuh. Bunyi ayatnya, bagi Bapak Ibu yang punya Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ayat salat tahajud wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maknanya kalau kita baca dalam terjemahan kurang lebih, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi
kita kaji ayat ini. Sebentar, kita usahakan sebelum jam 6 sudah selesai. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya kata ayat ini di dalam penciptaan langit dan bumi. Kata-kata khalqun itu, Bapak Ibu, terambil dari kata khalaqa. Dari kata khalaqa itu kita mendengar kata khaliq. Pernah dengar kata khaliq? Itu artinya Allah. Kita juga mendengar kata makhluk, yaitu artinya kita. Kata khalaqa itu di dalam Al-Quran itu mencakup dua makna. Makna pertama adalah mencipta. Apa itu? Mencipta. Makna yang kedua adalah mengatur. Jadi mencipta dan mengatur. Kita lihat makna ini satu-satu. Mencipta. Allah mencipta. Dan manusia juga mencipta. Ya. Tetapi kata Allah, manusia itu menciptakan sesuatu dari ada menjadi ada. Sedangkan Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kita kasih contoh biar kita lebih paham. Manusia mencipta dari ada menjadi ada. Manusia mencipta meja. Meja itu siapa? Manusia. Dulu meja ini ada. Ada kayu, ada paku, ada cat. Diciptalah meja. Manusia mencipta dan ada menjadi ada. Manusia mencipta masjid. Masjid ini dulu ada. Ada batu, ada semen, ada besi, ada paku, ada kerikil. Diciptalah menjadi masjid. Manusia mencipta dari ada menjadi ada. Tetapi Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Lebih hebat mana? Allah atau manusia? Lebih hebat Allah. Oleh karena itu, sebahagian ilmuwan dan sebahagian kecil agama berkeyakinan dulu alam raya ini tidak ada. Kemudian kun fayakun menjadi ada. Tetapi Bapak Ibu dan asatidz yang mulia, kata khalaqa itu bukan hanya mencipta, tetapi juga mengatur. Allah mencipta lalu mengatur. Ini dari kalau ini gelas kaca, kalau dia jatuh ke bawah, pecah menyebar. Kita bisa nggak mengatur sebaran dari serpihan pecahan itu? Bisa nggak? Bisa. Bisa jadi ada serpihan yang mengarah kepada ibu-ibu. Bisa jadi ada serpihan yang mengarah ke Ustaz Yasin. Ada yang ke belakang mengarah ke Ustaz Agus. Ada yang menumpuk ke saya. Ya? Tak bisa. Ada yang banyaknya ke arah sana, ke Ustaz Zul. Banyak. Ada yang sedikit ke arah sini. Kita jangankan mengatur alam raya, mengatur pecahan gelas yang jatuh saja, kita tidak bisa. Allah mengatur alam raya. Sebahagian ilmuwan
dan sebahagian agamawan berkeyakinan dulu bumi, bulan, matahari, alam raya langit ini dulu satu gumpalan. Itu namanya teori Big Bang, saya sebut. Ya. Teori Big Bang. Satu gumpalan besar, kemudian gumpalan itu pecah. Pecahannya itu menjadi bulan, bumi, matahari, alam raya dan sebagainya. Allah mengatur pecahan alam raya sehingga ketika pecah, jarak antara bumi dan matahari itu tidak dekat, tidak terlalu dekat, dan juga tidak terlalu jauh sehingga kita tidak dapat sinar matahari. Nah, jarak antara bintang-bintang ini jauh-jauh. Kalau dekat, ada meteor yang jatuh, hancur rumahnya. Jadi Allah jangankan mengatur pecahan gelas yang jatuh, pecahan alam raya ini Allah mengatur. Sekarang banyak orang terkagum-kagum dengan penciptaan manusia. Makanya kalau kita ke dokter banyak spesialis mata, spesialis jantung dan lain sebagainya. Manusia terkagum-kagum dengan penciptaan manusia. Ibu pernah kalau latihan pagi-pagi minum teh atau makan lontong? Ada lontong? Makan lontong, ya? Makan lontong, kemudian badan kita jadi segar, ya kan? Siapa yang mengubah lontong yang kita makan menjadi tenaga? Lontong itu mengubah dirinya. Allah memberi manusia mekanisme untuk mengubah lontong menjadi tenaga. Sehingga kita kalau sudah makan lontong keluar dari masjid ini segar. Orang terkagum-kagum dengan penciptaan manusia. Kata ulama, bagaimana engkau terkagum-kagum dengan penciptaan manusia? Penciptaan alam raya ini ribuan kali lipat lebih komplit daripada penciptaan manusia. Luas. Bapak Ibu pernah melihat bintang yang ada di langit malam-malam? Ada cahayanya. Kata ilmuwan, cahaya bintang yang kita lihat itu bukan cahaya bintang sekarang. Itu cahaya bintang ratusan tahun lalu yang baru sampai ke mata kita sekarang. Alangkah luasnya alam raya. Cahaya bintang sekarang itu cahaya bintang ratusan tahun yang lalu yang dia melakukan perjalanan baru sampai ke mata kita. Padahal kecepatan yang paling tinggi itu adalah kecepatan cahaya. Betapa luas. Jadi kalau kita terkagum dengan penciptaan manusia, penciptaan alam raya ini manusia Allah yang buat. Tetapi penciptaan alam raya ini jauh lebih komplit dan mengagumkan dari penciptaan manusia. Kita sampai jam 6 kita teruskan. Waqtilafil laili wan nahar, dan juga perbedaan siang dan malam. Seimbang antara siang dan malam. La ayatin li ulil albab. Orang yang melihat penciptaan yang kita ceritakan tadi itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi dirinya apabila dia memiliki ulil albab. Ulil albab itu artinya, ul itu artinya memiliki, albab itu artinya jamak dari lub. Ada pernah makan es lub? Lub itu artinya biji. Apa deh? Lub itu artinya lub itu biji. Kalau kita melihat jeruk, ada kulit, ada isi, ada biji. Orang yang tahu kulitnya belum tentu tahu isinya, apalagi bijinya. Orang yang tahu bijinya pasti tahu kulitnya dan tahu isi. Ulul albab itu orang yang mengerti
inti dari kehidupan, inti dari permasalahan. Orang-orang sekarang ini kan ada undang-undang ITE. Banyak kita yang tidak mengetahui tentang isi informasi, kita sebar. Nah, hoax itu salah satunya terjadi karena orang itu tidak ulul albab, tidak mengetahui intisari dari informasi. Jadi ulul albab itu orang yang mengerti akan inti dari sesuatu. Bapak Ibu, kita lanjutkan kata ayat berikutnya. Apa tanda-tanda dari ulul albab? Dia orang yang mengerti inti dari sesuatu. Kata ayat ini, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ulul albab itu adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Kita lihat zikir. Apa itu zikir? Zikir itu dalam bahasa Quran artinya dua. Menyebut dan mengingat. Itu zikir. Apa Bu? Menyebut dan mengingat. Ketika kita mengingat sesuatu, membuat bibir kita menyebutnya. Ya. Ketika kita menyebut sesuatu, membuat pikiran kita mengingat. Kita mengingat Rasul, membuat bibir kita menyebut Rasul. Kita menyebut Rasul, membuat bibir kita mengingat Rasul. Itu zikir. Jadi zikir itu bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Kita berdiri, jalan ke pasar, ada baju bagus, subhanallah, bagusnya baju yang dipakai orang tua. Ya Allah, kapan saya bisa membeli baju itu? Kasih saya rezeki untuk bisa beli baju seperti itu. Kita berzikir, kita mengingat Allah, kita menyebut. Kita mau tidur berbaring, kita mengingat alhamdulillah tadi pagi gali awal aku dapat rezeki. Kita berzikir, kita menyebut dan mengingat. Jadi zikir itu bisa dilakukan dalam keadaan apapun, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Bukan hanya setelah sholat. Setelah sholat itu salah satu dari zikir, tetapi dia bisa dilakukan kapanpun. Zikir itu sebenarnya kerja hati. Oleh karena itu dalam agama kita, berzikir kepada Allah itu membuat hati menjadi tenang. Tidak cukup itu. Kita lanjut. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang ulul albab itu selain berzikir menggunakan hatinya, dia berpikir menggunakan akalnya, dia berpikir tentang penciptaan langit dan berpikir itu pekerjaan akal. Kita lihat, Allah menyuruh kita berpikir tentang langit dan bumi. Jangan pernah berpikir tentang Allah, karena pasti otak kita tidak akan sampai. Berpikirlah tentang langit dan bumi, tentang manusia, tentang hewan, tetapi jangan berpikir tentang Allah. Ada orang-orang tuh berpikir tentang Allah, lima Allah begini, bantuannya, tidak akan sampai. Kata Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar, tidak ada orang yang paling mengenal Allah kecuali aku, kata Abu Bakar. Setelah Rasul wafat, sahabat bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau kan paling mengenal Allah. Ceritakan kepada kami bagaimana Allah. Kata Abu Bakar, saya tidak tahu. Tetapi kamu kan paling mengenal Allah.
kamu tidak tahu. Keluarlah perkataan Abu Bakar yang banyak dipakai oleh orang-orang, oleh ulama-ulama akidah. Kata Abu Bakar, al-ajzu 'alal idrak idrak. Ketidaktahuan kita tentang Allah itu tanda kita sudah tahu. Ketidaktahuan kita mengenal Allah itu tanda kita sudah mengenal. Kalau ada orang masih bercerita Allah itu bentuknya begini, dia tidak tahu. Ketika orang mengatakan Allah itu Esa, sudah berarti dia tahu. Jadi itu berpikir dan tadi apa? Berpikir. Bapak Ibu, sedikit lagi saya minta waktu 5 menit. Jadi ulul albab itu orang yang menggunakan akalnya dan menggunakan hati. Orang yang menggunakan ilmunya dan menggunakan iman. Jadi dalam Islam mendorong seorang manusia untuk berilmu dan beriman. Karena ilmu dan iman itu sama-sama terikat. Kalau kita punya satu saja kita tidak. Kata ulama, iman itu menentukan arah tujuan kita. Itu iman. Tetapi ilmu membuat kita cepat sampai di tujuan. Orang yang beriman tanpa ilmu, dia tahu arah tujuan, tapi tidak sampai-sampai ke sana. Karena nggak ada ilmu. Orang yang berilmu tanpa iman, dia cepat sampai di tujuan, tetapi tujuannya salah karena tidak berilmu. Ilmu dan iman itu saling melengkapi. Saya punya teman doktor di kampus, pintar, alumni Australia, S1 Madinah, S2 Mesir, S3 Australia, pintar sekali, pintar, luar biasa. Tetapi ketika dia pulang ke rumah dan dimarahi istrinya, mendadak bodoh. Pintar sekali, di kampus pintar. Kalau dia pulang ke rumah, dimarahi istrinya, kepintarannya hilang, mendadak bodoh. Bapak yang galak mungkin pengalaman baru. Artinya, biar ramai kadang. Artinya kepintaran otak akan hilang kalau hati kita terganggu. Dimarahi istri itu terganggu saja. Ya. Jadi ilmu dan iman, akal dan hati itu saling berkaitan. Di Indonesia kita arahkan ke Indonesia sedikit lagi. Negeri kita ini begini saja. Salah satu analisa dari seorang ulama berkata, karena negeri ini banyak orang pintar, tapi tidak ada atau jarang orang benar. Kata ahli pendidikan, membuat pintar orang yang benar itu jauh lebih mudah daripada membuat benar orang yang sudah pintar. Negeri ini banyak orang pintar, tapi orang benarnya tidak. Karena benar itu urusan hati. Oleh karena itu dalam Islam, ini mengagungkan Islam ini, dikatakan oleh ulama-ulama kita, al-ilmu syai'un wa mas'uliyatil ilmi syai'un akhar. Ilmu itu satu hal, tetapi tanggung jawab terhadap ilmu itu hal yang berbeda. Banyak orang berilmu tetapi tidak punya tanggung jawab terhadap ilmunya. Ini kisah negeri 821. Ada hakim diadili. Hakim kok diadili? Ya, benar buat salah. Ada jaksa Dituntut. jaksa Pinangki ya. Pinangki. Jaksa kok dituntut. Ada polisi Ditangkap. disidang.